Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya menyebutkan kata India? Mungkin pertama yang Anda pikirkan adalah drama Bollywood, gantengnya Shah Rukh Khan atau cantiknya Kajol. Saya tahu, pasti Anda langsung ingat dengan sosok Inspektur Vijay atau Tuan Thakur penguasa tanah. Atau Anda juga punya persepsi lain, yaitu India juga sering dipersepsikan sebagai negara kumuh dengan tingkat kemiskinan di bawah Indonesia. Penanganan COVID-19-nya juga pernah lengah, sampai ada ledakan varian Delta. Saatnya kita harus mengubah pandangan tersebut karena kiprah orang India di dunia bisnis cukup moncer. Parag Agrawal, bos Twitter yang baru, menambah daftar panjang orang India atau keturunan India yang memegang jabatan penting di perusahaan top Amerika Serikat. Belajar dari India, negara pencetak CEO terbanyak korporasi raksasa dunia, kami bahas di Kompas Bisnis. Kami pakai data Bloomberg, perusahaan-perusahaan mana saja yang dipimpin oleh SDM India. Kita lihat tidak lepas ya, setiap harinya ini kita tidak lepas dari yang namanya Google. Cari resep masakan, cari obat, cari apalagi berita. Semua tanya dengan Mbah Google. Perlu Anda ketahui saudara, CEO raksasa teknologi dunia ini berasal dari India, yaitu Sundar Pichai. Menggunakan Microsoft setiap hari, CEO-nya ini adalah Satya Nadella, orang India juga. Selanjutnya kita bicara lagi soal CEO IBM, ya perangkat komputer. CEO-nya juga orang India, Arvind Krishna. Dan masih banyak lagi loh CEO perusahaan ternama yang bos-bosnya, CEO-nya ini merupakan orang India. Tidak hanya pria saudara, wanita juga banyak yang sukses membawa bendera korporasi dunia. Sebut saja Indira Nooyi yang pernah bertahun-tahun membesarkan Pepsi. Tapi gini, kemunculan figur-figur luar biasa ini nggak mungkin begitu saja seperti sulap. Mereka punya kunci, ya mereka punya alasan kuat, yaitu adalah pendidikan adalah kunci. Pertama yang perlu kita soroti adalah kemampuan berbahasa Inggris dan juga tingkat pendidikan yang tinggi. Benar-benar hyper kompetitif. Ini merupakan bekal para pelajar India untuk terjun ke dunia industri, khususnya teknologi. Di India ini ada 23 Indian Institute of Technology. Kalau di India ini kurang lebih ada 1,3 miliar penduduk. Ambil saja 1%-nya yang sekolah teknologi. Berarti ada sekitar 13 juta orang insinyur dari negara ini. Di garis bawahi, banyak orang India yang sekarang atau pernah menjabat sebagai CEO merupakan lulusan dari IIT. Kampus ini dikenal sebagai kampus dengan seleksi masuk yang super duper ketat. Beberapa hari lalu yang juga menjadi sorotan adalah Jack Dorsey. Ya, Jack Dorsey ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Twitter. Ia digantikan oleh Parag Agrawal yang merupakan imigran India kelahiran 1984, saudara. Agrawal menempuh pendidikan di IIT di Bombay. Dan saat itu artinya dia ini merupakan CEO di bawah 40 tahun usianya. Luar biasa bukan ya? Saya sebut tadi sebagai kampus yang paling ketat seleksi masuknya, IIT. Agrawal ini lulusan IIT, saudara. Dia bergabung di Twitter sejak tahun 2011, di mana usianya saat itu baru 27 tahun. Usia 27 tahun bekerja di perusahaan media sosial bertaraf global. Saat itu ia mendapat visa H1B yang memungkinkan perusahaan Amerika merekrut pekerja dari belahan dunia Asia. Dan pada 2017 menjabat sebagai Chief Technology. Hanya butuh waktu 6 tahun untuk jadi Chief. 6 tahun saudara. Kebayang dong bagaimana kemampuan teknologinya dan juga skill berbahasanya seperti apa. Bicara soal India memang sangat istimewa dari sumber daya manusianya. Baru ngeh pesan orang tua ya, nasihat orang tua. Kalau etos kerja jangan takut sama orang barat, tapi takutlah sama orang India. Daya saing dan daya juangnya 2 thumbs up. Benar-benar luar biasa. Sekali lagi, saudara, kami tidak bermaksud untuk rasis, hanya berusaha memetakan bisnis. By the way, rotasi pimpinan Twitter ini mendapat perhatian dari CEO Tesla, perusahaan antariksa SpaceX, yaitu Elon Musk sebagai pria terkaya di dunia dengan segudang kontroversi. Secara implisit ya, Musk ini mengutip
atau mencuit di Twitternya yang mengatakan bahwa Amerika Serikat untung besar dari talenta-talenta India. Elon Musk, seorang pria ya paling kaya di dunia, mengakui talenta India. Apakah ini juga salah satu alasan Tesla lebih memilih Bangalore sebagai pusat pengembangan mobil listrik ketimbang Indonesia? Who knows? Silakan Anda simpulkan sendiri. Tapi yang pasti, Bangalore dianggap mendekati ekosistem teknologi Tel Aviv di Israel atau Silicon Valley milik dari Amerika Serikat. Komentar ini dituliskan Musk ketika ia membalas cuitan CEO Stripe yang memberikan ucapan selamat kepada Agrawal melalui akun Twitternya. Dan bagaimana dengan Indonesia, saudara? Pertanyaan selanjutnya, Indonesia harus belajar apa dari India? Meskipun berstatus sebagai imigran, orang India termasuk paling berpendidikan tinggi di Amerika Serikat. Menurut Pew Research, 77,5% warga India memiliki gelar sarjana sejak 1980 sampai 2016. Ini lebih tinggi dari negara manapun. Dan saatnya lah Indonesia berbenah meningkatkan SDM dalam pendidikan, kemampuan berbahasa Inggris, dan juga melek teknologi. Pendidikan mutlak nomor 1, no toleransi. Nyenggol lagi lah bapak-bapak yang di Senayan. Ayolah Pak, sesekali tengok dunia pendidikan di Indonesia di berbagai pelosok. Jangan cuma minta anggaran ditambah terus dong Pak. Dan saudara ingat, keberuntungan saja nggak cukup untuk bisa kerja di Amerika. Kita harus punya kemampuan khusus untuk bekerja di perusahaan besar. Contohlah CEO-CEO dari India. Semoga paparan ini jadi semangat Anda bersaing di dunia bisnis.